Halo Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM HUM MPA. Nama saya Deva Nathanael. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kedua materi mengenai kriminologi dan viktimologi sebagai bahan penelitian sebagai tugas ujian akhir semester di mata perkuliahan hukum pidana. Saya memilih kedua materi ini karena menurut saya pribadi, kedua ilmu ini merupakan ilmu yang cukup mudah dipahami tetapi sangat krusial. Karena di dalam segala kasus pidana, ilmu ini pasti digunakan. Karena kedua ilmu ini yaitu viktimologi dan kriminologi dapat menjadi dasar untuk menentukan ataupun meneliti motif pelaku tindak pidana dan menentukan atau mengidentifikasi korban dari perilaku tindak pidana tersebut. Oke, sekarang kita memasuki materi yang pertama yaitu kriminologi. Pertama-tama, kriminologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, sementara logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harafiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kriminologi berfungsi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan, krimen, dan logos. Beberapa pendapat dari para ahli seperti Paul Topinard yang seperti tadi saya katakan berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Sementara W.A. Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sebelum memasuki materi lebih dalam, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan mempelajari kriminologi. Antara lain terdapat dua tujuan, yaitu tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Yang kedua, tujuan secara konkret antara lain yang pertama seperti bahan masukan pada pembuat undang-undang. Yang kedua, bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga, memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang keempat, memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan, melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi, serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengaman eksternal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan. Dalam kriminologi, ada dua aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkan dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Objek studi kriminologi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pembuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi masyarakatnya yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Penjelasan mengenai kejahatan dibagi dalam tiga jenis, yaitu penjelasan spiritual disebabkan, dipercaya atau disebabkan, lebih tepatnya oleh pengaruh seperti setan, kutukan, dan lain-lain. Sementara penjelasan natural disebabkan bahwa manusia bisa berbuat baik atau buruk atau cenderung mengejar kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, penjelasan saintifik atau sains itu mengemukakan bahwa hubungan yang teruji antara fenomena yang teramati. Teori Lombroso percaya ini membagi menjadi tiga jenis, yakni born criminal, insane criminal, dan criminaloid. Yang pertama, born criminal. Born criminal berarti bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. Yang kedua ada insane criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir,
Mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Dan yang terakhir ada kriminaloid, yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, akan tetapi susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Paham neoklasik, routine activities theory. Ada 3 kategori variabel yang menerangkan timbulnya kejahatan yang dimaksud. Yang pertama, adanya pelaku yang termotivasi, motivated offenders. Yang kedua, adanya target yang menarik dari korban kejahatan, suitable targets of criminal victimization. Dan yang ketiga, ketiadaan penjaga yang mampu atas orang atau barang yang menjadi target, the absence of capable guardians of person or property. Teori yang populer di kalangan Polri bahwa kejahatan adalah pertemuan antara niat dan kesempatan. Kejahatan yang diduga dilakukan secara rasional. Yang pertama, berbagai jenis kejahatan jalanan. Yang lebih sering dipilih sebagai target adalah wanita, atau orang tanpa pengaman atau yang mudah diserang. Yang kedua, narkoba. Persepsi akan keuntungan menggunakan drugs, pilihan drugs yang lebih menguntungkan bila dijual atau cara penjualan. Lembaga kontrol sosial. Terdapat beberapa lembaga kontrol sosial yang berada di ruang lingkup masyarakat kita. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada lembaga penghukuman, dan yang terakhir ada lembaga kontrol tidak resmi seperti satuan pengamanan, private security, service, bodyguard, ataupun debt collector. Faktor mengapa masih diperlukannya lembaga adat sebagai penyelesai konflik. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa hal, antara lain terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada. Yang kedua, masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dan memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas di mana tradisi atau custom masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita di mana perubahan masyarakat kadangkala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan di mana terdapat daerah-daerah yang masih steril atau keberlakuan sistem hukum formal. Yang ketiga, tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh rasa pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri. Yang terakhir, kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal, menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal dan poin-poin penting di dalam ilmu kriminologi. Selanjutnya, saya akan mencoba membahas poin-poin dan hal-hal penting yang terdapat di dalam ilmu viktimologi. Oke, viktimologi berasal dari kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara singkat, dari etimologis tersebut kita bisa mengambil viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sebuah korban atau seorang korban. Viktimologi merupakan sebuah studi tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih. Kajian ilmiah tentang korban tidak dapat dipisahkan dari tokohnya, yaitu Benjamin Mendelssohn. Pada tahun 1973 telah melakukan studi tentang korban, yang kemudian dikenal dengan viktimologi sebagai ilmu terapan applied science bagi hukum pidana dan kriminologi. Untuk memahami ruang lingkup viktimologi, ada baiknya dicermati pernyataan dari Zvonimir Paul Separovic yang mengemukakan tujuan dari viktimologi, yaitu yang pertama, to analyze the manifold aspect of the victim's problem. Yang kedua, to explain the cause for victimization. Dan yang ketiga, to develop a system of measures for reducing human suffering.
Secara keseluruhan, viktimologi bertujuan yang pertama menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab muasal terjadinya viktimisasi. Dan ketiga, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Dalam proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati masalah tindak pidana dari tiga segi, yaitu yang pertama, dari segi peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang melahirkan tindak pidana tersebut. Yang kedua, mengenai perlindungan hak-hak yang terabaikan. Dan yang ketiga, mengenai perlindungan hak-hak korban tidak saja sebagai akibat tindak pidana konvensional seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan, melainkan juga perlindungan terhadap korban-korban tindak pidana yang bersifat non-konvensional. Pengelompokan korban menurut Selin dan Wolfgang yaitu sebagai berikut. Primary victimization yaitu korban berupa individu atau perorangan, bukan sekelompok. Yang kedua, secondary victimization yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum. Yang ketiga, tertiary victimization yaitu korban masyarakat luas. Yang keempat, no victimization yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Shafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Yang kedua, korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Korban punya andil dalam terjadinya kejahatan, kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Yang ketiga, mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Yang keempat, korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Pengaturan terhadap pelindungan korban dalam hukum pidana perlu memperhatikan esensi kerugian yang diderita korban tindak pidana. Kerugian bagi korban tindak pidana tidak hanya bersifat material atau fisik saja, tetapi juga bersifat psikologis. Sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai ilmu kriminologi dan viktimologi. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.